2 minggu yang lalu, aku ada bikin video sekedar mengingatkan waspada Bitcoin dead cross EMA 99 dan juga 200. Tapi di video ini banyak banget menuai kontra yang mana orang tidak setuju. Ada yang bilang, ngakak lu bang masih pakai EMA. Padahal EMA itu bukan jaminan atau patokan untuk analisa. Dan EMA itu adalah pergerakan yang sangat telat. Dan berbagai macam random. Bisa dilihat, teman-teman bisa baca aja komentarnya nanti buka video ini. Ya, banyak 70% kayaknya udah bilang wah ini gila sih, analisa CV ini analisa paling bodoh yang pernah ada di dalam sejarah gitu ya. Kalian bisa lihat, dan ini udah diingatkan dari 2 minggu yang lalu. Oke, kita lihat per hari ini. Nah, ini adalah plan aku ketika Bitcoin udah breakdown ya. Nah, kemarin aku bilang kalau Mei ini return bisa hijau. Ya, jikalau ya, ada jikalaunya. Dan itu juga di video yang ini ya, video yang terakhir ini banyak pemain-pemain baru yang nggak ngerti ya. Nah, ini nih, teman bisa lihat nih video yang ini. Pemain-pemain baru yang kebelet cuan atau yang banyak sangkut protes. Hahaha, Mei kok hijau, makan tuh hijau, dasar bullboy segala macam ya. Teman-teman bisa lihat nanti video ini ya. Jikalaunya ada, mereka cuman baca judul, ya kan? Cuman baca judul dan tidak paham apa yang ada di chart atau di pattern. Nah, secara EMA memang udah terjadi dead cross sepersekian lama ketika harga Bitcoin itu masih di area sini ya. Di area berapa tuh? Di area 61.000. Kemudian terjadi lagi dead cross terakhir di sini di area 41.000 dan ternyata sebenarnya ini udah cukup menjadi indikator acuan kita kalau bearish year is coming. Ya. Kalau zaman dulu nggak ada yang ngerti sama bearish year ya. Zaman kemarin wah semua tuh bilang nggak ada itu bearish year. Ingat kripto itu udah diadopsi massa. Ingat kripto itu adalah uang masa depan. Ingat kripto itu udah dipakai semua orang. Sailor Moon, Taylor Moon, kemudian Jack Dorsey segala macam, Elon Musk. Nah, itu adalah omongan pemain baru yang menghibur diri ketika sangkut. Nah, kita bercermin pada salah satu contoh panutan trader Indonesia adalah Master Gema. History repeat itself. Kripto diciptakan 4 tahun sekali bukan tanpa alasan. Halving diciptakan bukan tanpa alasan. Adanya bullish year dan bearish year bukan tanpa alasan. Tapi orang-orang yang menghibur diri, dia tidak akan peduli. Dia lebih senang mengikuti influencer yang bilang bull serok, bull serok, bull serok sampai mampus, ya kan? Kenyataannya tuh kayak gitu, ya. Dan di sini aku berani ngasih apa ya? Ngasih spekulatif. Jikalau ya, sekali lagi ya, ini jikalau ada pengandaian jika dan ada kemungkinan terjadi dan ada kemungkinan tidak terjadi. Disclaimer on, ini jika, didengarkan baik-baik. Jika Bitcoin besok close di bawah 34.000,8 ya, jikalau close di bawah 34.000,8, minggu-minggu depan kita bisa menyaksikan Bitcoin di harga 30.000. Paham? Oke. Dan jikalau Bitcoin dipom-pom lagi dan menyentuh 37.000, ada peluang di akhir bulan Bitcoin hanya mentok di 40.000. Ulangi ya, disclaimer on ya. Nah, jikanya ini kalian harus pahami. Jikalau Bitcoin besok close di bawah 34,8, minggu-minggu depan nggak tahu cepat atau lambat kita akan menyaksikan Bitcoin di 30.000. Tetapi jikalau dipom-pom akhir bulan ini, ya ingat ini akhir bulan bisa tanggal 24 ke atas gitu atau 23 ke atas. Yang penting akhir bulan. Dan bisa aja di tanggal akhir bulannya kan Mei kan sampai tanggal 31 ya. Bisa aja di 29, 30, 31-nya malah dam. Tapi akhir bulannya itu tanggal mungkin 25, 26, 27 itu ngepam sampai 40.000. Bisa aja. Nah, semua tergantung dari market. Ada yang bilang, "Bang, perhatikan makro mikroekonomi." Fuck that bullshit, ya. Kalian gak bakal profit kalau memperhatikan makro mikroekonomi. Kenapa? Chartnya, ketika kalian mempelajari makro mikroekonomi, apakah yang kalian harapkan? Apakah chartnya sudah bergerak mengikuti pergerakan itu? Ya, kalau kalian menunggu berita makro dan mikro, kalian gak bakal profit. Kenapa? Ya, karena kalian baru mau baca berita, chartnya udah bergerak. Yang paling penting adalah kita mengetahui pergerakan apa yang ada di dalam market sehingga kita tahu sentimen untuk masuk daripada chart. Ingat, ya, market itu adalah market discount everything. Jadi
apapun yang terjadi di dalam market itu sebenarnya udah menyesuaikan atau udah menjadi penilaian khusus, udah menjadi apa ya, bukan penilaian khusus, udah menjadi pergerakan dan momentum yang terjadi di pasar. Misalnya ada berita A, berita B, berita C, itu udah terjadi di satuan market. Kalau kalian nunggu berita, kalian bakal terlambat terus untuk profit. Ingat ya, satu-satunya cara paling benar adalah memantau pergerakan dari chart, karena chart itu menggambarkan keadaan yang terjadi saat itu. Jadi kalau bagi kalian yang bilang lah lu lemah nggak belajar makro mikroekonomi, ya silahkan kalau kalian mau belajar makro mikroekonomi atau mendengar berita yang kayak gitu. Tapi ingat ya, yang paling benar-benar mendekati adalah chart. Biarpun cukong insight atau cukong bermain itu adalah salah satu dampak daripada chart itu tadi, market discount everything. Biarpun beritanya telat, chartnya udah masuk. Dan misalnya kalau kita mempelajari chart ya, berita apapun yang muncul itu akan menyesuaikan. Jadi artinya dari patternnya udah pattern bearish, kita pasang short, tiba-tiba muncul berita A, B atau C, kita udah entry di posisi. Ya, kecuali kita belum on entry, udah baca berita, marketnya udah dump. Ya, kalian nggak bakal profit dan kalian bakal telat terus jika kalian hanya mengandalkan pada berita. Ingat ya, orang yang benar-benar mau trading, dia paham semua kondisi situasi market, baik dari berita, baik dari chart dan lain sebagainya. Nah, tinggal pilihan di tangan kalian mau main dengan cara yang gimana. Dan kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.